Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini kalau hamba-Mu masih dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang menjadi vitamin buat setiap kami Tuhan yang bergabung. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Bapa, dan Engkau juga sendiri yang akan berbicara lewat hamba-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa hidup di akhir zaman semuanya serba tidak mudah. Kita tahu bahwa kita hari-hari ini, kalau saudara lihat kehidupan ini seperti di dalam api. Ya, saudara diizinkan melewati api, apinya bukan semakin kecil. Ya, seperti Sadra, Mesah, Abednego. Tapi saudara tetap percaya bahwa di dalam api yang diperbesar, saudara harus melewatinya. Saudara tidak perlu takut karena tetap di dalam saudara berjalan di dalam api, ada kedaulatan Tuhan yang akan membuat saudara dan saya tidak akan dihanguskan. Itu yang perlu saudara pegang. Dan saudara tetap percaya bahwa Sadra, Mesah, Abednego masuk di dalam perapian yang begitu panas, diperbesar 7 kali, ternyata bukan 3, ada 4. Hari ini di masa-masa yang sulit, percayalah, saudara tidak berjalan sendiri. Ada roh Allah, ada kekuatan Tuhan yang tetap menyertai saudara, berdaulat di dalam dapur api. Saudara pasti akan bisa melewatinya. Dan kalau saudara lihat apa yang diizinkan Tuhan melewati api, Sadra, Mesah, Abednego bukannya hancur, tapi ikatan semua api yang mereka lewati itu hanya melepaskan ikatannya saja, tapi orangnya tidak hancur. Jadi hari ini pastikan keuanganmu tidak akan hancur, rumah tanggamu tidak akan hancur. Ikatan berbicara, api itu hanya untuk membebaskan ikatan dosa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di mana dapur api yang Tuhan izinkan diperbesar, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan ya. Yang ketiga, yaitu untuk saudara dan saya menikmati promosi Tuhan. Kalau saudara baca di Daniel 3 ayat 27, 29 dan 30, saya bacakan. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, ini di depan semua orang-orang pembesar, para menteri, raja datang berkumpul, mereka melihat. Dunia akan melihat saudara dan saya. Lihat ya, bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Betapa ini menunjukkan Tuhan saudara dan saya sangat luar biasa. Di dalam keadaan masuk api yang dipanaskan, orang yang memasukkan dapur api aja, Sadra, Mesah, Abednego tidak tahan dengan panasnya dan mereka mati. Tapi buat saudara dan saya, orang dunia bisa boleh hancur ya. Tapi saudara dan saya, Tuhan berjanji bahwa tidak ada yang hangus, bahkan jubah mereka tidak berubah apa-apa. Saudara tidak akan dibiarkan sendiri dan saudara tidak akan mengalami kehancuran dan tidak ada perubahan apa-apa. Percayalah ayat 29-30, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesah, Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadra, Mesah, Abednego di wilayah Babel. Saudara, di akhir zaman Tuhan akan menunjukkan pembedaan ya. Di depan dunia orang akan terkagum-kagum
Dan orang akan melihat betapa luar biasanya Tuhan yang saudara sembah hari ini, yang saudara berjalan menyertai saudara. Kita akan dibedakan. Orang yang benar-benar lulus dalam dapur perapian akan muncul menjadi kepala dan naik, arahnya tidak akan menjadi ekor. Pasti dibawa Tuhan naik. Tapi orang-orang dunia arahnya semua hancur. Saudara, di akhir zaman, di masa-masa yang lalu, ya, dunia boleh menghina anak Tuhan. Wah, bodoh, hidup sekali. Mau bertahan dengan rasa sakit, bodoh. Hidup sekali kerja, masih mau hidup kudus, bodoh. Kenapa ndak tipu sana, tipu sini supaya cepat kaya seperti aku? Bodoh sekali kalau ikut cara Tuhan yang terlalu holy, terlalu kudus, sehingga hidupmu susah, ndak seperti hidup dunia. Tapi hari ini di akhir zaman, ya, kitab Daniel itu berbicara gambaran akhir zaman, saudara. Hari-hari ini akan ada banyak orang-orang yang dibedakan. Orang dunia dulu menghina, ya, orang benar dihina-hina, hidup sekali kok, ngapain sih susah-susah, bego amat, ya. Saudara, enggak apa-apa, tapi ini waktunya pemutarbalikan keadaan. Saudara yang sudah lulus dari dapur perapian, saudara akan menikmati promosi seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika ikatan dosa, saudara bisa menang dan saudara bisa lepas dari semua ikatan dosa. Percayalah, promosi Tuhan akan terjadi besar-besaran. Ya, saudara lihat bagaimana Sadrah, Mesah, Abednego diberi kedudukan yang tinggi. Saudara dan saya hari ini akan berjalan. Hari ini menikmati keadaan yang berjalan. Orang lain susah, saudara akan dibedakan. Pasti ada pembedaan. Mana yang gandum, mana yang ilalang, mana yang domba beneran, mana yang kambing akan terlihat. Ada banyak topeng-topeng rohani yang hari-hari ini dibuka sama Tuhan. Ada banyak kepalsuan-kepalsuan yang dibuka sama Tuhan. Dan orang yang hidup dalam kepalsuan, arahnya tidak mungkin naik. Orang yang hidup di dalam kepalsuan, arahnya pasti turun. Pastikan saudara dan saya hari ini yang sedang tinggal di dalam dapur api perapian yang semakin dipanaskan, saudara tidak lari kemana-mana. Saudara tetap tinggal karena ada kedaulatan Tuhan di dalam api itu. Api itu tidak akan pernah menghanguskan hidup. Amin, saudara. Ya, hari ini 3 hal, saudara. Kalau saudara tahu kedaulatan Tuhan dalam keadaan apapun, saudara akan lihat. Keluaran 15, ya, ayat 12 sampai 13. Tadi ada seorang jemaat yang telepon saya, minta didoakan, ada kabar sukacita. Makanya hari-hari ini orang yang setia sama Tuhan mendapat miracle-nya luar biasa, ya. Saudara lihat di masa pandemi, dia itu cerita, saudara. Kalau saudara lihat proses hidupnya tidak mudah. Dia bergumul punya anak bertahun-tahun, saudara, ya. Setelah bergumul punya anak bertahun-tahun, setia dia jadi pendoa, setia melayani Tuhan. Tuhan tidak jawab loh, saudara. Padahal yang teman-temannya mungkin yang didoakan sudah pada hamil, saudara. Tapi dia belum. Tapi dia tidak pernah putus asa. Belum selesai pergumulan berikutnya, ada pergumulan berikutnya yang datang, yaitu hutang. Dan ketika 2 pergumulan ini belum selesai, ya, dan saya cuma bilang tetap setia, jangan sampai berhenti untuk melayani Tuhan, ya. Saya tetap doakan dia, saya tetap bawa dia untuk tetap semangat, ya. Hidup ini harus semangat, saudara. Kalau hidupmu tidak semangat, saudara tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan. Orang yang dinilai Tuhan yang hari ini dalam keadaan susah, yang semangat, wow, itu yang menggetarkan hati Tuhan. Jangan kalau kenyataannya makin buruk, saudara merasa bahwa Tuhan tidak punya kedaulatan di tengah keadaan buruk. Ya sudah, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa. Tapi kalau orang yang semangat, orang selalu berpikir gini, Tuhan, sekalipun hidupku di dalam lembah kekelaman, di dalam keadaan badai yang besar, aku tetap tahu ada kedaulatanmu. Ada waktunya Tuhan izinkan aku ngalami proses di bawah, tapi ada kedaulatan Tuhan juga, ada waktunya aku dibawa Tuhan, dipromosikan Tuhan untuk menikmati berkat yang jauh lebih besar. Amin, saudara. Itu yang saudara harus penuh tanamkan hari-hari ini sebagai anak Tuhan, supaya hidup saudara melihat hidup berjalan dalam mujizat. Singkat cerita, saudara tahu di masa pandemi,
hutang yang begitu besar. Secara akal bisa dibayar enggak, saudara? Sebelum masa pandemi aja hutangnya begitu banyak. Tapi ketika dia setia, dia mendapat mujizat, saudara. Justru di masa pandemi hutangnya terbayar, saudara. Hutangnya lunas terbayar, masih bisa surplus. Aneh enggak cara Tuhan? Tapi itulah kedaulatan Tuhan. Tidak usah dipikir gimana kedaulatan Tuhan. Kalau sudah waktu kedaulatan Tuhan berbicara untuk memulihkan hidupmu, tidak ada yang bisa menghalangi cara Tuhan. Saudara pakai otak, mau mikir bagaimana caranya, itu tidak akan pernah nyampe, saudara. Cara Tuhan itu unik. Kadang-kadang saudara mau diberkati 2 kali lipat, lewat ditipu orang dulu. Ada banyak kesaksian yang berkata, aneh cara Tuhan. Ada orang yang diberkati berlipat-lipat. Tunggu apa? Tunggu dikhianati, difitnah dulu, dimaki-maki orang dulu. Setelah lulus, baru diberkati Tuhan. Itulah cara Tuhan secara unik memberkati. Saudara perlu tahu, saya sudah share beberapa hari yang lalu di grup Jemaat Victory. Hari-hari ini camkan ini. Ini yang saya dapat waktu saya berdoa pagi 3 hari yang lalu. Pada saat saya bersaat teduh, setelah saya selesai berdoa, tiba-tiba Tuhan bicara buat hidup saya gini, Eli, engkau di dalam proses ini, engkau memberikan yang terbaik buat aku. Engkau memberikan dengan kekuatanmu yang terbatas, dengan segala apa yang ada pada hidupmu yang terbatas. Contohnya, saudara hari ini ngalami kerugian. Kerugian itu ada batasnya kan? Tidak mungkin tidak terbatas loh, saudara. Saudara hari ini disakiti, itu pun pasti terbatas. Tidak mungkin melampaui kekuatan saudara sampai dicincang-cincang. Enggak ya, saudara. Paling disakiti, ya diselingkuhi, dimaki-maki. Tapi itu terbatas. Tapi ketika saudara tetap bertahan, saudara tetap mengucap syukur, dan saudara tetap semangat, saudara di pemandangan Tuhan, saudara sedang memberikan, menyenangkan hati Tuhan dengan yang terbatas ini. Tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya, aku tahu selama ini yang terbatas di dalam hidupmu, rasa sakitmu yang terbatas, ya kemampuanmu yang menahan rasa sakit terbatas, itu engkau berikan kepada aku. Engkau tahu enggak apa yang aku sediakan buat hidupmu? Saya tanya, apa Tuhan? Ketika engkau setia, engkau mendapatkan menyenangkan hatiku, aku akan balas untuk menyenangkan hatimu, tapi dari sumber yang tidak terbatas. Berkatmu hilang terbatas, tapi aku membalas kebaikan, aku akan mengembalikan berkatmu dari sumberku yang tidak terbatas. Saudara tangkap, waktu saya dengar itu, saya seperti disiram satu kekuatan pure. Saya bilang, Tuhan kenapa tidak dari dulu Tuhan itu ngomong ini? Tuhan bilang gini, kamu kira jeripayamu di dalam aku sia-sia? Kamu memberikan yang terbatas, aku balas hidupmu dengan yang tidak terbatas. Unlimited. Hebat loh Tuhan itu. Hari ini kehilanganmu berapa sih? Terbatas kok. Percayalah, ketika engkau tetap mengucap syukur, engkau tetap setia dalam prosesnya Tuhan, engkau tetap bilang gini, tidak apa-apa sudah Tuhan, toko sepi yang ngucap syukur, suamiku masih mencaci maki aku, ngianati aku, ya sudahlah Tuhan, ngucap syukur, terima kasih Tuhan buat yang terbaik. Saudara sedang memberikan hidup saudara yang terbatas untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, Dia akan memberikan yang tidak terbatas sumbernya buat saudara dan seisi rumah saudara akan nikmati. Hari ini pesan saya, yuk, kalau hidupmu yang terbatas berikan sama Tuhan, dapat gantinya unlimited. Makanya kenapa Tuhan itu selalu kalau memberkati saudara, Dia selalu mengembalikannya lipat. Karena sumbernya tidak terbatas, saudara. Kalau saudara tidak bisa, karena saudara memang terbatas. Apa yang Tuhan lihat hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara bilang ini, Tuhan aku terbatas, kadang-kadang aku gagal. Tadi masih dibalas maki-maki, Tuhan saya balas suami saya gagal. Tuhan ngerti
Tapi Tuhan bilang, nggak apa-apa nak, aku tahu. Yang penting kamu sudah ada usaha. Kadang-kadang gagal karena aku tahu engkau punya kemampuan itu terbatas. Tapi aku menguji hatimu. Ketika engkau tetap setia, engkau tetap berusaha memberi yang terbaik, kedaulatanku akan memberikan, mengembalikan yang tidak terbatas. Unlimited itu ada di dalam lumbung-lumbung orang benar. Yuk, baca Keluaran 15 ya, ayat 12 sampai 13. Yuk baca sama-sama. Bagaimana kedaulatan Tuhan hari-hari ini di tengah masa yang semakin sukar, jalan yang tertutup tembok tebal. Waktu Musa memberikan satu pujian kepada Tuhan, ini yang dikatakan, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Saudara lihat ya, kedaulatan Tuhan, ketika tangannya turun tangan, bumi pun menelan semua masalah, semua musuh-musuh saudara. Lihat, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah yang sudah ditebus. Pastikan, hari ini kedaulatan Tuhan berbicara, tangan kanan Tuhan yang pasti akan menolong saudara dan saya. Yang kedua, ada kasih setia Tuhan yang menuntun saudara dan saya pasti tiba sampai pada akhir. Di garis akhir, saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, saudara lihat, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Hari ini pastikan saudara tidak akan pernah masuk ke alam maut, neraka selamanya. Ketika saudara tetap setia kepada Tuhan, saudara percaya Tuhan itu dengan kekuatannya pasti membimbing saudara dan saya sampai pada kediamanmu yang kudus, yaitu surga yang kekal. Amin saudara. Hari ini kita percaya bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Saudara tidak perlu panik. Saya sering ngomong dengan orang yang konseling, semakin mimik wajah saudara panik, ketakutan dari mulut, selalu orang panik gimana? Aduh. Semakin iblis baca mimik wajah, mimik perkataan mulut saudara, dia akan semakin suka mencobai saudara. Percaya itu. Kenapa? Karena iblis lihat gini, berhasil. Waktu ada kenyataan buruk aku kasih yes. Nah, sudah mulai gelisah. Dibaca enggak sama iblis? Dibaca. Iblis ketika direspon suka saudara. Iblis itu kalau sudah direspon gini, Tuhan, kok gini lagi ya Tuhan, sampai kapan hidup menderita. Terus saudara cemberut. Saudara nangis, saudara mulai melo. Tuhan, nasibku ya malang nasibku. Saudara sedang memberi umpan kepada iblis. Iblis akan dengan kroninya datang. Dia bilang gini, ini sudah mulai lemah. Jangan beri kesempatan terus, hajar terus sampai dia hancur. Hati-hati saudara. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis melalui perkataan, melalui raut wajah saudara. Saudara terlihat lemah. Hari ini percaya, ketika saudara mulai lemah katakan, Tuhan, aku percaya di tengah keadaan hidup. Kalau Tuhan mengulurkan tangannya, semua musuhku kecil. Masalahku kecil. Semua persoalanku kecil. Tidak ada yang berat. Dan saudara mulai katakan, kasih setia Tuhan pasti menuntun hidupku. Dituntun sampai kekuatannya akan membimbing aku sampai tiba di tempat surga yang kekal. Hari ini dengan 3 ini, saudara percaya bahwa kedaulatan Tuhan di api yang makin diperbesar, dia punya kedaulatan, dia tidak meninggalkan saudara berjalan di dalam api. Sadra, Mesa, Abednego, waktu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, percayalah, pasti ada tangan kanan Tuhan, pasti ada kasih setia Tuhan, pasti ada kekuatan Tuhan. Dan itu terjadi, dibuktikan. Sehingga dia keluar, dia tidak mengalami apapun hal yang buruk. Amin saudara. Amin saudara, saya kasih rahasia bagaimana kedaulatan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara hari ini, kalau saudara baca di Keluaran 15 ayat 6 berkata gini, tangan kananmu Tuhan mulia,
Karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Itu luar biasanya. Bahkan ayat 3 berkata gini, Tuhan itu pahlawan perang. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itulah namanya. Kita ini punya pahlawan perang di akhir zaman, walaupun di dalam satu dunia yang kacau balau, krisis, saudara tidak perlu takut. Dunia takut karena dia tidak punya pahlawan. Tapi buat saudara dan saya, Yesus adalah pahlawan perang. Dia akan berperang buat saudara dan saya. Saudara dan saya hari ini cukup diam saja. Saya beri tips firman Tuhan, ya. Bagaimana kedaulatan Tuhan, ya, saat saudara ditindas, ya. Hari ini mungkin ada banyak orang yang ditindas. Saudara melihat hidup ini tidak adil. Dunia ini tidak adil. Yang jahat hidupnya enak, yang susah hidupnya menderita, ya. Saudara lihat tadi yang saya ceritakan sebagai seorang pendoa yang tetap setia. Saudara tahu hari itu dia mengalami masalah, ya. Tiba-tiba ketika hutang tidak selesai, satu lagi datang masalah, yaitu suaminya kena penyakit, saudara. Dan dokter menvonis tumor. Hari itu keadaan panik, dia minta berdoa sama saya. Dan saya cuma bilang gini, tetap tenang, tetap percaya. Apapun terjadi, Tuhan tetap pegang kedaulatan. Singkat cerita, dia tetap menenangkan diri, dia tetap percaya, dia doa sepakat. Dan saudara tahu, Tuhan memberikan mujizat. Apa yang divonis oleh dokter hari itu ternyata bukan penyakit yang berbahaya. Cuman sekedar penyakit seperti bisul, saudara. Saudara lihat ya, keajaiban Tuhan terjadi waktu saudara bisa tenang. Hari ini menghadapi apapun pesan saya, tetaplah tenang. Dan singkat cerita tadi pagi dia telepon saya, ada mujizat di tengah masa pandemi, yaitu dia tes kehamilan dan hasilnya positif. Kuasa Tuhan luar biasa. Satu persatu Tuhan selesaikan. Itu karena dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tidak lari dari panggilan hidupnya. Dia tahu di dalam keadaan yang terburuk sekalipun Tuhan tetap punya kedaulatan. Hari ini hidupmu yang ditindas, yuk kita baca Yesaya 13 ayat 11. 2 ayat lagi kita selesai, saudara, ya. Kita percaya hari ini kedaulatan Tuhan. Jangan lihat dunia kok enak, Bu Eli, kok hidup saya menderita. Ayat ini akan berbicara, saudara. Yesaya 13 ayat 11. Bagaimana Tuhan hari ini tetap berdaulat buat orang benar. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Lihat ya saudara, siapa yang bilang orang dunia tipu sana tipu sini, enak kaya raya, pelakor Bu Eli, dibeliin mobil Alphard, dibeliin rumah, disayang-sayang Bu Eli, sementara kita Bu Eli suruh diajari bisu tuli kayak keset. Bu Eli, tenang. Ini kita baca. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Yang balas itu Tuhan. Saudara jangan jadi pembalas, saudara. Saudara sedang curi haknya Tuhan. Saudara lihat, dan kepada orang-orang fasik, ya kejahatannya itu apa? Orang-orang fasik, kesalahan mereka. Tidak ada dosa yang tidak dibayar, saudara. Apapun kesalahan yang diperbuat, sekecil apapun, lihat saudara, dibalas loh saudara. Saudara jangan lihat, jangan ngiri sama orang dunia hari-hari ini. Kejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu tadi loh saudara, unlimited. Saudara mau terima unlimited kayak keset dulu, enggak apa-apa. Hidup jujur, toko enggak tipu sana tipu sini. Hidup jujur, toko tapi tambah sepi, enggak apa-apa. Nanti pada suatu kali unlimited itu pasti saudara dapat. Kenapa? Karena sumber yang memberkati saudara itu sumber yang unlimited. Amin saudara. Lihat ya saudara, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Wow, dihentikan loh saudara. Orang yang menghina saudara, sombong. Itu yang namanya orang apa ya? Kalau orang Jawa bilang orang sombong itu seperti orang kemelinti saudara ya. Itu akan dihentikan Tuhan loh saudara. Lihat ya, dan kecongkaan orang-orang yang gagah akan
akan kupatahkan. Saudara, hari ini kedaulatan Tuhan. Saudara diizinkan ngelewati keset, saudara ngelewati dihina, saudara melewati keadaan hidup benar tapi tetap hidupnya susah, yang hidupnya berdosa, pelakor kok enak, ndak usah ngiri, ndak usah bales. Saudara tetap hidup di dalam koridornya orang benar, ya. Tetap percaya hari ini 3 hal kedaulatan Tuhan. Saat ini kalau saudara ngalami seperti keset, saudara tidak usah balas, karena Tuhan akan membalas setiap kesalahan orang berdosa. Yang kedua, Tuhan akan menghentikan kesombongan orang-orang pemberani. Siapapun yang hari ini sombong atas hidup saudara, saudara tidak usah balas. Ada kedaulatan Tuhan ketika orang-orang yang hari ini sombong, hari ini orang fasik berdosa, hari ini orang yang tinggi hati, Tuhan akan mematahkan kecongkaan orang-orang yang gagah. Hati-hati saudara, jadi hari ini pastikan tetap ada kedaulatan Tuhan, karena firman sudah berkata, aku akan membalaskan kejahatan dunia. Siapa yang bilang orang dunia tidak dibales? Siapa yang bilang pelakor yang enak tidak dibales? Tidak mungkin saudara. Yang penting saudara jangan jadi pembalas, ya. Jangan ambil hak Tuhan. Nanti saudara kehilangan yang unlimited. Itu pesan saya. Amin, saya hari ini sabar. Saya mau terima berkat unlimited. Saya tidak mau ikut-ikutan dunia. Jangan sampai ada banyak orang ketika suaminya selingkuh dibales dengan selingkuh. Hati-hati, saudara akan mengalami bahwa dunia akan kubalaskan kejahatannya. Hati-hati saudara, mau terima berkat unlimited atau mau menuai badai, menuai bayar harga dosa. Buat saya lebih baik saya sakit-sakit dahulu, jadi keset sakit hati, no problem. Difitnah teman baik, no problem, tidak ada masalah. Ditusuk teman baik, tidak ada masalah. Karena Tuhan sudah berkata, aku yang akan membalaskan kejahatan orang baik. Temanmu yang nusuk kamu dari belakang, orang yang berusaha menghancurkan rumah tanggamu, orang yang menfitnah hidupmu, aku yang akan balaskan. Bahkan aku akan menghentikan kesombongannya, aku akan mematahkan. Kalau sudah dipatahkan, saudara bisa bayangkan hukumannya apa saudara? Dipatahkan. Saudara tidak perlu mikir yang jelek-jelek. Ini firman yang berkata. Amin saudara. Yang kedua ya. Bagaimana itu tadi kalau saudara sakiti. Yang kedua, saya buka rahasianya lagi. Bagaimana kedaulatan Tuhan kalau hari ini saudara dan saya ngalami penundaan. Seringkali kita melihat, saya sendiri waktu itu sempat mengarah sama Tuhan. Tuhan titip pesan buat saya gini, Eli selamatkan suamimu. Tapi ketika saya berjuang untuk menyelamatkan suami saya dan saya tetap berharap masalah saya pulih, Tuhan malah mengeraskan hati suami saya. Suami saya malah dikeraskan hatinya menjadi-jadi seolah-olah tambah benci sama saya. Saya bilang gini, Tuhan kamu suruh saya berjuang, tapi satu pihak Tuhan keraskan hati suami saya. Aneh. Tuhan ingatkan, Firaun, Musa disuruh membebaskan bangsa Israel. Tapi di lain pihak Tuhan juga mengeraskan hati Firaun. Kesel enggak mungkin kalau jadi Musa. Aduh, Tuhan ini ya apa sih? Kok tetap Firaun ini dikerasnya? Seharusnya Firaun kan cepet-cepet dihukum supaya selesai. Sama ketika saya berjuang, saya cuma bilang gini, Tuhan, kok kamu itu enggak hukum? Aku ini biji matamu, orang yang nyakiti aku kok tambah di atas angin. Kelihatan enak, saya yang malah menderita Tuhan. Lah kok Tuhan malah ngerasin toh Tuhan, kenapa? Ini ayatnya saudara. Hari ini kalau keuanganmu dikeraskan, terlihat engkau berjuang, tapi keadaan tidak tambah baik. Seolah-olah keuangan dikeraskan. Pemulihan itu masih dikeraskan sama Tuhan. Ini jawabannya saudara. Tidak usah takut. Tuhan itu punya kedaulatan saudara. Yuk kita baca Keluaran 9 ayat 15, 16 dan 29b ya. Keluaran 9 ayat 15, 16, 29b. Ya, ayo sama-sama baca.
bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu. Ini Firaun, saudara, ya. Dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi, supaya engkau mengetahui bumi itu adalah milikku. Amin, saudara. Tidak ada jeleknya kan kalau hari ini semuanya dikeraskan seperti Tuhan mengeraskan Firaun. Kalau Tuhan mau tolong, berkati hidupmu, pulihkan hidupmu, semestinya cuma membalik telapak tangan. Tuhan bilang, aku mau bunuh engkau dengan penyakit sampar aja 1 kali, habis kok. Tapi kenapa aku tidak melakukan itu? Karena Tuhan biar, dan aku tetap biarkan engkau hidup, karena supaya orang lihat, yaitu apa? Kekuatanku. Tuhan hari ini dengan penundaan, kalau mau berkati saudara gampang kok, mau pulihkan saudara gampang. Tapi hari ini Tuhan bilang gini, sabar ya nak, aku masih keraskan hati masalahmu, aku masih izinkan musuhmu hidup, itu karena supaya aku ingin memperlihatkan kekuatanku. Supaya engkau mengenal aku lebih lagi. Yang kedua, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat proses hidupmu. Yang ketiga, dunia akan tahu Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Amin, saudara. Jadi jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Kok hari ini masih ditunda-tunda? Hari ini kok dikeraskan hati terus kok Tuhan? Suamiku yang sudah aku puasai 40 hari, 40 malam. Puasa selesai, tidak tambah jadi baik. Tambah luar biasa Tuhan. Haleluya, perbuatannya Tuhan. Keuanganku aku puasai 40 hari supaya tokoku rame. Tambah sepi Tuhan, tambah sepi. Hari ini jawaban Tuhan. Ada berkat unlimited yang akan Tuhan curahkan. Tunggu, sabar. Semua ada di dalam perjalanan. Pasti saudara nikmati. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan, saudara akan bilang gini, wow, Tuhan itu kekuatannya dahsyat. Seperti tadi itu, orang yang minta doa sama saya itu. Sampai tercengang saudara, masa pandemi dijawab Tuhan semua. Hutang lunas, sakit sembuh, hari ini kehamilan yang bertahun-tahun ditunggu-tunggu, hamil saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan punya kedaulatan. Dia kalau mau sudah waktunya Tuhan ini loh saudara, balik tangan. Dokter sudah bilang sulit, sukar untuk kamu hamil, tapi kalau sudah kedaulatan Tuhan, saudara tidak ada yang bisa menghalangi, segala sesuatunya mungkin. Kenapa? Karena memang dia nama Tuhan itu supaya dimasyurkan di bumi, orang akan takjub melihat karya Tuhan, dan orang bilang, Tuhan yang dahsyat itu menyertai hidup saudara dan saya. Dan percayalah, Tuhan itu sang pemilik kehidupan saudara dan saya hari ini. Tetap menyertai saudara dan saya melewati dapur api yang makin diperbesar. Tuhan punya kedaulatan. Hari ini Tuhan itu cuma bilang, sabar ya nak. Penundaanku karena aku ingin memperlihatkan kekuatanku yang super power. Hari ini tidak usah takut bahwa namaku nanti akan dimasyurkan di bumi lewat proses hidupku. Dan yang ketiga, akulah sang pemilik kehidupanmu. Ada waktunya aku akan membawa engkau terbang tinggi. Hari ini yang lagi dalam masa penundaan, sabar. Sabar. Amin. Ada waktunya kita semua akan menikmati berkat yang tidak terbatas. Yuk, yang ketiga, yang terakhir ya, selesai. Setelah itu selesai. Bagaimana hari ini Tuhan juga berdaulat buat saudara yang hari ini ngalami kesesakan, nyesek, patah hati, ya, remuk jiwanya, yang sudah putus pengharapan, tidak punya semangat. Ini kuncinya. Jawabannya, yuk buka. Bagaimana Daud berkata di Mazmur 34 ayat 18 sampai 19.
Hari ini saudara tidak perlu takut, ya. Berjalan bersama Tuhan itu selalu berjalan di dalam kedaulatannya. Saudara, tetap pesan saya, dalam keadaan apapun tenang. Semakin saudara nyesek hari ini, tetap patah hati, sudah remuk, saudara tetap sukacita, ngucap syukur. Itu membuat hati Tuhan disenangkan. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19, ya. Kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Bagaimana Tuhan hari-hari ini akan membawa saudara yang remuk hati, putus asa. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, ya. Saudara jangan pikir di tengah kesesakan saudara tetap berdoa aja, ya. Jangan pernah putus pengharapan. Panggil nama Tuhan. Saudara lihat ya, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Itu yang pertama. Kedaulatan Tuhan hari ini di tengah masa-masa kesesakan, ketika saudara tetap berseru-seru, janji Tuhan kedaulatnya, Dia pasti melepaskan saudara dan saya dari segala kesesakan. Yang kedua, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan pasti memulihkan orang-orang yang patah hati. Yang ketiga, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hari ini keadaanmu yang sudah putus pengharapan, remuk jiwanya. Saudara mungkin sudah tidak punya nilai berharga. Saudara mungkin sudah kehilangan kebanggaan saudara. Rumah dilelang, bangkrut, ya. Ada banyak orang yang tidak siap benar-benar. Saya pernah dengar seorang teman saya berbicara. Ada salah satu temannya kaya luar biasa, sudah tidak habis 7 turunan. Tapi barusan ini dia ketemu saudara dengan temennya yang tidak habis 7 turunan, setir Grab. Dan dia bercerita temennya ini, kamu tahu hidup saya sekarang, saya setir Grab ini, mobil ini pun bukan milik saya, sewa. 7 turunan loh saudara, 7 turunan loh saudara. Dunia ini tidak ada yang bisa saudara banggakan. 7 turunan menurut ukuran hitungan dunia tidak mungkin habis. Tapi kalau Tuhan yang membalas kejahatan dunia, begitu dipatahkan, begitu orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, begitu kebesaran orang fasik dibalaskan dan dihentikan kesombongannya, habis semua. Waktu saya dicerita itu saya bilang gini, emangnya kenapa bisa sampai seperti itu? Ya enggak tahu. Waktu saya diceritai itu di dalam Grab ketemu dia, saya itu sampai melongo katanya. Melongo itu gimana? Gini loh saudara. Lo bayangin enggak habis 7 turunan, dia bilang, kamu tahu dulu rumahnya kayak istana. Orang dulu rumahnya masih biasa-biasa, dia sudah kayak istana besar. Dia bilang gitu. Lah kok hari ini mobil aja setir Grab, itu pun mobil bukan mobilnya sendiri. Hidup ini tidak ada yang tahu saudara. Makanya yuk hari ini, percayalah kita ini hari ini tidak usah stres. Orang dunia bisa ngalami seperti itu, makanya jadi anak Tuhan jangan sombong ya. Jangan tinggi hati, jangan punya hati berbuat nyaman terus dalam dosa. Suatu kali Tuhan pasti membalas saudara. Tidak mungkin apa yang saudara tabur, tidak saudara tuai, tidak mungkin saudara. Hari ini pesan saya jujur, hiduplah benar-benar di akhir zaman. Ini sudah waktunya tidak main-main lagi saudara. Saudara tetap tenang yang lagi dalam proses dapur api, kita semua lagi masuk dapur api saudara. Dunia ini sedang perjalanan menuju dilenyapkan. Orang dunia tidak tahu hidupnya sedang arahnya lenyap. Tapi buat saudara dan saya melewati dapur api itu tadi, Sadra Mesa Abednego, yang dihancurkan bukan kehidupanmu. Hidupmu pasti nanti akan mendapat satu kehidupan yang luar biasa. Tapi ikatan-ikatan dosamu yang sedang dihancurkan sama Tuhan. Ikatan-ikatanmu yang menjadi berhala-berhalamu ini yang sedang dilepaskan. Dan kita semua hari ini dipakai sebagai alat peraga Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan pada suatu kali. Orang dunia yang menghina saudara, hidup lo cuma satu kali, bodoh, kasihan deh lo. Akan dibalik saudara. Orang yang berani menghina, ya saya sudah mengalami
Ya, saya sudah selesai khotbah. Saudara, saya lanjutkan aja bagaimana respon saudara ya. 3 hal ini nanti setelah itu saya akan kesaksian. Bagian kita baca dulu. Bagian saudara hari ini apa sih untuk berjalan dalam kedaulatan Tuhan? Nggak susah-susah kok. Yuk baca. Mazmur 37 ayat 34. Kita baca. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka ia akan mau mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, hari ini semua yang menantikan Tuhan ya, supaya diberi makanan pada waktunya. Ini tadi kalau nggak salah Mazmur berapa? Saudara, hari ini percayalah, bagian saudara hari ini cuman menantikan Tuhan. Ya. Yang kedua, hari ini menantikan Tuhan tidak bisa dengan santai-santai. Oh, mentang-mentang saudara sudah dijamin kedaulatannya sehingga saudara enak-enakan. Tidak. Ayat ini berkata gini, nantikanlah Tuhan dan. Kalau dan itu berarti ada 2 hal yang harus saudara lakukan. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Artinya jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi saudara, 2 hal ini, nantikan kedaulatan waktunya Tuhan untuk bertindak memulihkan keadaan hidupmu dan kau tetap ikut jalannya, maka saudara dan saya akan diangkat Tuhan, mewarisi negeri, dan saudara akan menikmati makanan pada waktunya. Saya lupa catat ayatnya, nanti saudara bisa cari ya ayatnya. Semua yang menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Kalau tidak salah Mazmur 104 ini ya. Nanti saudara cari Mazmur 104 ayat berapa, saya lupa. Jadi 3 hal yang saudara hari ini kalau sabar menantikan kedaulatan Tuhan dan saudara ikuti jalannya, janji Tuhan saudara akan diangkat, saudara akan mewarisi negeri, dan saudara akan menikmati makanan. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Amin saudara, hari ini jangan takut ya. Saya sudah selesai, yuk hari ini jangan pernah marah sama orang dunia. Yang hidupnya sombong, saudara akan lihat akan berjatuhan semua nanti. Ya, saudara, justru hidup saudara yang hari ini low profile, dia apa-apain iya, ngucap syukur. Hari ini Tuhan bilang ini, aku ngangkat engkau. Ada berkat unlimitedku yang akan kau nikmati buat keturunanmu. Engkau akan mewarisi negeri, engkau akan menikmati makanan. Orang dunia akan mengalami kelaparan, tapi buat saudara dan saya akan menikmati makanan yang lezat. Karena Tuhan punya kedaulatan. Apapun terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi kedaulatan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi tangan kanan Tuhan, kasih setia Tuhan dan kekuatan Tuhan tetap ada di dalam dapur api. Itulah kedaulatan Tuhan. Saudara tidak perlu takut ya. Tangan kanan Tuhan, percaya Tuhan akan berperang. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi hari ini yang hidupnya disakiti tetap tidak usah balas, karena Tuhan akan membalas semua kesalahan orang fasik. Tuhan akan menghentikan orang-orang yang sombong, mematahkan semua kecongkaan orang-orang yang gagah. Yang hari ini hidup di dalam satu penundaan Tuhan, tidak usah takut. Karena semuanya untuk kebaikan saudara. Yang ditunda-tunda, yang dikeraskan keuangannya makin berat, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena suatu kali Tuhan akan memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat. Dia akan menunjukkan nama Tuhan akan dimasyurkan lewat proses hidupmu. Dan Tuhanlah sang pemilik kehidupan, akan bertindak memelihara kehidupan saudara dan saya selama-lamanya. Yang hari ini dalam keadaan kesesakan, patah hati, remuk jiwanya, percayalah, tidak usah takut. Tetap datang sama Tuhan, tetap nempel sama Tuhan, tetap tunggu kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan akan melepaskan orang-orang yang dari kesesakan. Tuhan memulihkan orang yang patah hati. Tuhan pasti menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap nantikan Tuhan hari ini. Kedaulatan Tuhan sedang terjadi atas orang benar. Amin saudara. Yang penting ikuti jalannya. Karena 3 hal saudara akan nikmati. Diangkat, mewarisi negeri, ya saudara, dan saya hari ini juga akan menikmati makanan. Saya mau kesaksian dikit. Oh ya, sebelum saya kesaksian, besok ya ulang tahun PD Victory, saudara bisa join ya, 500 kapasitas, 500 Zoom kita tidak bisa terima lagi ya. Jadi besok lebih baik masuk lebih awalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa saat yang lalu ketika saya mengalami proses, dan Tuhan buktikan sudah 2 orang yang dulu hidup
membodoh-bodohkan saya, ya, yang hidup berkata gini, buat apa ikut komunitasnya Bu Eli? Komunitas Bu Eli itu isinya cuma nangis-nangis, cuman hidup bisu tuli, dijadikan keset Bu Eli ngajari suruh terima. Lebih baik ikut komunitas kita, yaitu happy-happy, senang-senang, karaoke, shopping, dan sebagainya. Jauh lebih nikmat. Dan singkat cerita, saya cuma bilang gini sama beberapa pengerja saya bilang sudah biarin. Orang dunia itu mau menghina kita tidak jadi masalah kok. Kita ini pasti suatu kali kita akan diangkat Tuhan, ya. Dan singkat cerita, tidak lama sudah saya cerita beberapa kali, orang ini datang kepada saya, saudara, nangis bombay. Wow, waktu saya dengar ceritanya, saudara, tragis. Makanya jangan percaya Instagram, ya, jangan percaya Facebook yang posting-posting itu semua cuman pencitraan, ya. Saudara, jangan karena lihat Facebooknya orang, Instagramnya orang, saudara timbul iri hati. Semua itu pencitraan. Saudara tahu orang ini bilang apa, Bu Eli? Bu Eli mungkin lihat, ya saya mungkin dia tidak tahu kalau saya sudah dengar dia bilang apa tentang saya. Jadi seolah-olah dia tidak bersalah. Bu Eli kalau lihat hidup saya seolah-olah bahagia, tiap hari bisa posting makanan enak, hidupnya wow, shopping sana, shopping sini, ngumpul-ngumpul. Tapi senyatanya Bu Eli, itu cuma tipuan. Hah? Saya bilang gitu. Setiap hari saya harus minum obat tidur pil Sanak. Itu pun kalau minum obat tidur hanya tahan 4 jam, selebihnya sudah tidak bisa tidur. Dan sampai depresinya, dia itu sampai daya ingat atau apanya, memori otaknya itu sudah kena, saudara, cacat. Tidak bisa lagi ke dokter pun tidak bisa, saudara. Orang yang sering minum obat depresi itu efek sampingannya gampang pikun, saudara, ya. Makanya hari ini orang yang saudara mungkin bergabung siang ini suka minum obat tidur, yuk minta kekuatan Tuhan. Saya sudah pulihkan beberapa orang. Orangnya bilang gini, iya Bu Eli, ternyata ikut caranya Bu Eli. Saya hari ini tidur tidak perlu obat tidur ngorok-ngorok. Ya, saudara tahu, saudara hari ini lepas, obat tidur tetap tidak baik, efeknya pasti pikun dan ada saraf-saraf yang dirusak. Itu sebabnya dia bilang gini, semua ini bohong. Dan saudara tahu, semua kebanggaannya hancur. Makanya jangan menghina orang benar. Aduh, serem, saudara, kalau menghina orang benar, saudara. Dan yang kedua, orang yang menghina saya yang kedua, saya juga sudah lihat kejatuhannya. Ya, hidupnya juga tragis, saudara. Bahkan dia sempat berkata, ya, buat saya, ya, apa yang dia lakukan dulu, ternyata penilaian saya selama ini, apa yang saya lakukan itu ternyata itu menimpa hidupnya. Makanya hari ini yuk saudara, jangan pernah ikut-ikutan dengan arus dunia. Kita ini dihina orang dunia tidak apa-apa, tapi suatu kali Tuhan angkat-angkat, ya. Dulu ada satu orang ibu yang juga sudah minta doa ke saya, ini saya baru ingat, saudara. Waktu pertama kali Victory berdiri, ibu ini selalu bilang gini sama pengerja saya, aku tidak mau datang sudah ke PD Victory, saya tidak ada masalah kok, hidup saya ya baik-baik aja. Kalau datang ke PD itu rasanya ada proses semua. Saya cuma bilang sama pengerja saya, sudah biarin. Memang pengerja saya waktu itu ngalami masalah, saudara. Dia hidup dalam satu proses yang berat, ya, bahkan hidupnya berat banget. Saya bilang gini, tidak apa-apa sudah, kalau kamu dihina biarin, ya, kamu tetap setia. Saudara tahu apa yang terjadi 2 tahun yang lalu ini, saudara? Terjadi kejadian sebelum pandemi. Dibalik, saudara, pengerja saya yang dihina, hari itu dia punya rumah. Dia bilang gini, Bu Eli bener loh Bu Eli. Kenapa? Orang yang menghina saya hari itu kehilangan rumah, saya diberkati Tuhan rumah. Saudara lihat ya, ada pemutarbalikan. Hari ini kalau hidupmu dihina orang dunia, tidak jadi masalah, terima aja. Karena ada waktunya kedaulatan Tuhan, saudara diizinkan di bawah. Karena saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada waktunya, orang dunia akan mengalami proses di bawah. Dan kalau orang dunia sudah mengalami proses di bawah, itu hancur, saudara. Karena janji Tuhan, orang benar ketika jatuh tidak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan akan penopang. Orang dunia tidak akan pernah ada yang nopang. Amin, saudara. Jadi hari ini pesan saya, yuk nantikan kedaulatan Tuhan. Tetap ikuti jalannya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri.
tetap sukacita buat saudara dan saya hari ini sedang menikmati berkat unlimited. Saya hari ini tetap semangat karena saya lagi menantikan yang unlimited tiap hari, saudara. Ketika hidupmu benar, unlimited itu dicurahkan, saudara, terus. Waktu hidupmu ditindas, engkau tetap mengucap syukur. Waktu engkau rugi dalam keadaan orang benar, engkau tetap mengucap syukur. Tuhan bilang gini, berkatku yang unlimited, semua yang unlimited sedang aku tambah-tambahkan dalam hidupmu. Enak ya ikut Tuhan, berikan yang limited tapi dapatnya unlimited. Kita hidup memberi yang terbatas untuk menyenangkan Tuhan, tapi kalau Tuhan menyenangkan hati saudara, tidak terbatas. Itu artinya semua kehilangan saudara tidak jadi masalah hari ini. Kerugianmu tidak jadi masalah, rasa sakitmu tidak jadi masalah. Karena semua sedang diperhitungkan Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat karena ada kasih setia, ada kekuatan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai saudara dan saya hari ini yang mengalami penundaan, disakiti, dihina, ya hari ini yang mengalami remuk hati, semangat pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu. Kami tahu kami akan hidup di dalam akhir zaman dengan persoalan, dengan masalah yang tidak semakin bertambah, ringan, keadaan akan makin sukar. Tapi kami berjalan di dalam kedaulatan Tuhan. Itu yang menyebabkan kami tidak pernah takut. Api itu tidak akan membakar hidup kami. Api itu tidak akan menghanguskan hidup kami. Tapi api itu ketika kami keluar, kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kami akan melihat bagaimana ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan berhala kami dilepaskan dan kami menikmati promosi Tuhan seperti Sadrah, Mesa, Abednego yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati mereka, yang lagi jual aset untuk bayar hutang di dalam nama Tuhan Yesus. Aset itu terjual dengan harga yang terbaik. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kami minta kedaulatan Tuhan untuk tanah, untuk aset, untuk roko, untuk hutang-hutang yang belum terbayar. Kami minta sehati kedaulatan Tuhan terjadi. Karena kami percaya Tuhan, janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang mengalami masalah rumah tangga, pemulihan rumah tangga terjadi, kedaulatan Tuhan terjadi atas setiap rumah tangga yang lagi mengalami goncangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu, seluruh vaksin kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Besok saya yang akan berkhotbah. Jangan bosan-bosan. Tuhan Yesus memberkati.